Hai Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brikpol Anggita, masih di podcast yang sama, podcast Tatak Terawang Tungga Polres Rejang Lebong. Hari ini kita kedatangan tamu dari generasi muda nih Sobat Polri nih. Jadi biar masih fresh banget hari ini kita kedatangan dengan Mas siapa Mas? Saya perkenalkan Boleh diri ya. perkenalan ke Sobat Polri. Nama Endio Putra. Hari ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Curug, dan sebagai mahasiswa, sebetulnya bukan mahasiswa lagi Mbak, tapi baru sudah lulus kemarin, tetapi masih ada bekas-bekas mahasiswa gitu. Oke. Masih dipercaya untuk jadi ketua HMI ya. Jadi masih ada bobo mahasiswanya. Siapa tahu mau menambah gelar lagi nanti Mas ya. Insya Allah. Amin. Oke, jadi hari ini sebenarnya agak krusial nih yang mau kita bahas nih, karena kalau kedatangan mahasiswa nih sayanya yang deg-degan nih, karena udah lama gak sekolah nih Mas. Iya. Jadi mungkin materi kita hari ini tentang pemerintahan, mungkin tentang keamanan gitu ya Mas ya, karena isu-isu yang beredar di masyarakat belakangan ini cukup konkret untuk dibahas gitu ya. Untuk yang pertama mungkin kita mau menanyakan secara general dulu nih. Iya betul. Peran mahasiswa atau tokoh pemuda itu sendiri secara nasional itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, secara nasional ya. Boleh agak dekat lagi nih, Oke. biar Sobat Polri lebih clear lebih kita. Oke. Sebetulnya ketika kita berbicara terkait peran ya, peran mahasiswa ataupun pemuda, karena mahasiswa itu bisa kita katakan salah satu representatif dari pemuda juga, Oke. bahwa untuk secara teori ya, karena saya di bidang akademik, saya mengklasifikasikan ada 3 peran Mbak. Oke. Jadi ada 3 peran mahasiswa ataupun pemuda. Jadi perannya yaitu di sektor ekonomi, di sektor politik, Oke. dan di sektor sosial. Nah, ketika kita berbicara terkait peran pemuda ataupun mahasiswa di sektor ekonomi, bagaimana kita berbicara terkait aktivitas atau partisipasi pemuda di bidang wirausaha. Oke. Oke. Jadi goalsnya apa? Goalsnya bisa menciptakan lapangan Pekerjaan pekerjaan. yang baru ya. Nah, ketika kita berbicara terkait politik, sebetulnya idealis dari mahasiswa hari ini sangat terdegradasi menurut saya, karena menjauhi yang namanya politik. Oke. Kan seperti yang kita ketahui bahwa hari ini demokrasi ya, reformasi, lalu kemudian yang kita temui gas LPG, lalu Oke. kemudian isu hangat terkait kenaikan harga bahan pokok dan Betul. sebagainya, itu adalah hasil dari kebijakan politik. Betul. Nah, artinya apa? Seorang pemuda juga harus peka terhadap realitas politik gitu. Dan harapan kita bersama, politik itu harus didominasi oleh pemuda Betul. yang memiliki cerminan atau pemikiran yang bagus. Dan terakhir yaitu peran pemuda di bidang sosial. Nah, hari ini kita ketahui dan kita temui bahwa banyak sekali ya aktivitas sosial yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda, Betul. gitu. Termasuk aksi-aksi ataupun demo itu adalah salah satu bentuk kepekaan pemuda terhadap sosial gitu. Itu secara sederhananya. Menyuarakan. Kan secara simpelnya Iya, betul. begitu ya. Menyuarakan. Nah, tadi saya tertarik dengan omongan Mas soal menciptakan lapangan pekerjaan baru. Oke. Dimana kita lihat sekarang kan banyak nih generasi muda yang susah nih mencari pekerjaan, apalagi yang sudah usianya lebih tua lagi gitu kan. Nah, mungkin untuk pandangan pemuda itu harus diubah seperti yang Mas bilang barusan kalau menurut saya ya. Bahwa tidak lagi mencari pekerjaan, tetapi harus bisa memproduksi lapangan pekerjaan sendiri. Nah, itu juga akan berkaitan dengan dukungan mahasiswa terhadap program kepemerintahan tingkat kabupaten maupun pusat ini nanti. Nah, jadi boleh mungkin kita bahas sedikit tentang dukungan mahasiswa ini dalam bentuk apa saja itu, Mas? Oke. Jadi kalau sini sedikit gambaran ya Mbak ya. Dukungan pemerintah mahasiswa ataupun pemuda ke mahasiswa itu ada di dalam salah satu buku Mbak. Oke. Bukunya Praktikno dan kawan-kawan yang menjelaskan terkait perjalanan Cornelis Ley. Itu judul bukunya Jalan Ketiga Intelektual. Jadi di sana menjelaskan bahwa
ketika mahasiswa itu ada 3 perannya menyikapi terkait kekuasaan. Oke. Yang pertama yaitu bagaimana seorang pemuda bekerja sama, artinya memiliki visi yang sama kepada pemerintahan gitu. Dan bisa dikatakan secara sederhana koalisi lah ya. Dan ketika yang kedua yaitu peran seorang pemuda yang memang menjauhi dirinya terhadap kekuasaan gitu. Kalau sederhananya kita bisa katakan yaitu oposisi. Nah, yang ketiga ini adalah jalan alternatif. Jalan ketiga intelektual itu tadi yaitu bagaimana seorang mahasiswa itu harus fleksibel. Fleksibel dalam artian ketika kita harus mensupport kegiatan ataupun program yang diluncurkan oleh pemerintahan, maka kita harus mensupport gitu ya. Selagi itu berdampak baik dan positif bagi masyarakat. Tetapi ketika selayaknya kita harus mengkritisi, maka kita harus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang terlalu negatif pada masyarakat. Nah, kalau untuk di Rejang Lebong sendiri nih Mas ya, kan gerakan mahasiswa cukup aktif nih, apalagi kita juga punya pemerintahan baru. Nah, kalau menurut pandangan dan harapan nih dari para mahasiswa kan Mas hadir di sini untuk mewakili suaranya, ya kan? Mungkin harapan kedepannya untuk pemerintahan kita yang baru, Rejang Lebong ini seperti apa koalisinya terhadap mahasiswa baiknya? Oke, kalau harapan kami sebagai mahasiswa ya, pemerintahan yang bagus itu adalah suatu program-program yang diluncurkan itu berdampak baik pada masyarakat. Tentunya baik itu di sektor ekonomi, ketahanan pangan, lalu kemudian sektor apalagi pekerjaan, pendidikan dan sebagainya itu harus berdampak bagus. Nah, artinya apa? Kalau untuk harapan kami di usia pemerintahan daerah Rejang Lebong hari ini yang masih terbilang baru beberapa hari ya, itu harapannya bisa lah menciptakan program-program yang efektif dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena banyak nih program-program yang tidak efektif, Mbak. Program yang tidak efektif dalam artian tidak terlalu berdampak dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Yang itu bisa dirangkum nanti suatu hari untuk bisa diajukan kepada pemerintahan. Karena sudut pandang mahasiswa ini sendiri terhadap pemerintahan itu akan berefek kepada kami kepolisian. Kenapa? Karena yang akan mengamankan kegiatan seperti demonstrasi atau penyuaraan dari masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa itu semua juga melibatkan kami untuk mengamankan. Betul ya Mas ya? Jadi kita mencari jalan yang terbaik, siapa tahu suara ini didengar. Betul? Nah, selanjutnya kita akan naik sedikit ke tingkat pusat ya. Boleh. Karena kepemerintahan kita tingkat pusat pun baru ya, dalam rangka 100 hari Pak Prabowo ya. Nah, ini ada satu yang pengen kita tanyain juga karena mahasiswa banyak menyuarakan tentang ini, tentang MBG atau makanan bergizi gratis ini ya. Nah, isu-isu hangat tentang MBG menurut mahasiswa sendiri mungkin positif dan negatifnya itu seperti apa? Mungkin bisa jadi masukan untuk semuanya. Maaf sebelumnya boleh agak didekatkan lagi karena kayaknya suaranya kurang menggema ini. Ini ya? Oke, boleh. Berbicara terkait MBG ya, betul tadi dikatakan bahwa ada plus minusnya. Jadi ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, lagi-lagi terkait efektivitas, efisien atau tidak program ini. Jadi yang dikritisi mahasiswa ataupun pemuda ataupun masyarakat terkait MBG ini sebetulnya bukan perihal makanan bergizi ataupun layak atau tidaknya, tetapi efektif atau tidaknya. Saya ingin sedikit menganalogikan ya Mbak ya. Yang seharusnya pemerintah pusat itu meluncurkan program yang dibutuhkan gitu oleh masyarakat. Contohnya kecil seperti ini. Kalau misalkan kita melihat ada 5 anak ya, 5 anak yang 3-nya sekolah, yang 2-nya tidak, karena faktor ekonomi seperti itu. Nah, yang bisa menikmati yang namanya makan bergizi gratis otomatis 3 orang kan? Iya, betul. Karena mengikuti jenjang sekolah. Artinya 2 orang lagi tidak menikmati nutrisi ataupun gizi-gizi yang disebut oleh pemerintah pusat. Nah, artinya apa? Kalau misalkan timbal baliknya kita menerbitkan yang namanya pendidikan gratis, gitu. Artinya kelima-lima anak itu bisa menikmati, bisa menikmati yang namanya pendidikan. Jadi mungkin skala prioritas ya, kalau menurut generasi muda nih. Jadi sebenarnya para mahasiswa bukan menolak program ini, tapi mungkin pemerintah bisa lebih
memperhatikan skala prioritasnya. Sebenarnya program sekolah gratis itu dari dulu sebenarnya udah ada, mungkin belum efektif di Belum masyarakat efektif, gitu ya Mas ya. belum diprioritaskan. Betul, oke. Nah, kalau itu tadi kan ibaratnya kita kan mendengar isu-isu soal makanan bergizi gratis, banyak mahasiswa yang mungkin memprotes dalam artian mungkin mau menyuarakan hal yang lebih penting di atas itu menurut para generasi muda gitu ya. Semoga bisa jadi masukan untuk pemerintah kita mungkin nanti ke depan. Nah, kemudian belakangan ini kan juga ada kemana ada gerakan juga ya Iya. dari mahasiswa itu terkait Indonesia Gelap. Nah, itu boleh nih karena menarik judulnya Indonesia Gelap. Sedangkan kita sedang mengusung tema dari Pak Presiden kita Indonesia Emas nih di Iya, 2025 kan. Nah, jadi mungkin boleh disuarakan maksud dari para mahasiswa seperti apa. Oke. Terkait Indonesia Gelap. Ini menarik, Mbak. Menariknya banyak orang yang berprasangka buruk dan ada yang mengatakan bahwa kita hari ini tidak gelap Indonesia. Banyak tuh tokoh-tokoh politik yang mengatakan seperti itu kan. Nah, sebenarnya Indonesia Gelap ini adalah suatu bentuk reaksi ya, Pak ya. Suatu bentuk reaksi mahasiswa terhadap problematika yang dialami di era Presiden Prabowo ini sebenarnya. Nah, yang seharusnya pemerintahan pusat ataupun kita pelaku ataupun penikmat media hari ini melihat substansi dari Indonesia Gelap. Nah, dalam artian Indonesia Gelap ini kan banyak sekali tuntutan, Mbak. Tuntutan salah satunya MBG tadi, lalu kemudian Undang-Undang TNI Polri, lalu kemudian efisiensi anggaran dan sebagainya, lalu kemudian permintaan untuk pengesahan Undang-Undang perampasan aset dan sebagainya. Itu kan banyak substansi yang seharusnya Banyak suara yang sudah keluar gitu ya. Betul. Nah, jadi mungkin maksud dari mahasiswa adalah dari semua yang disuarakan itu mungkin mereka belum mendengar respon yang sepadan dengan yang diinginkan gitu ya. Jadi mungkin dari pihak pemerintahan pun sedang memproses dan insya Allah kami dari pihak kepolisian pun mengamankan di jalan yang terbaik gitu ya. Jadi semoga tidak ada percikan Iya, di antaranya ya, makanya hari ini pun kita undang khusus Rejang Lebong ini karena kemarin ada gerakan damai mahasiswa juga untuk menyuarakan Indonesia Gelap gitu ya. Jadi ya semoga dengan wadah yang kita taruh di masyarakat ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk didengar selain mungkin menyampaikan aspirasi secara langsung gitu ya Mas ya. Karena ini pun juga kita semua pemerintahan dari atas ke bawah baru. Jadi mungkin ini sebagai kritisi positif dari generasi muda karena pemimpin kita pun ada generasi mudanya. Yes. Ya, jadi semoga ke depan pun ada koalisi seperti kata Mas Adi, koalisi yang baik dari para mahasiswa ya ke pemerintahan atas. Kemudian kita juga pengen menanyakan juga nih soal yang sering disuarakan juga oleh mahasiswa tentang penyelesaian permasalahan, penyelesaian hukum itu di Rejang Lebong maupun nasional. Kita concern di Rejang Lebong sendiri. Menurut Mas itu seperti apa sebagai mahasiswa dan generasi muda? saya mulai dari pemerintah pusat ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau misalkan perihal penegakan hukum hari ini mau tidak mau kita harus mengapresiasi pemerintah pusat Oke. karena secara tidak langsung penegakan hukum itu sudah dilakukan dengan masif, Mbak. Buktinya apa? Buktinya hari ini kita melihat banyak sekali koruptor-koruptor ataupun oknum-oknum yang hari ini terjerat korupsi ditangkap seperti itu. Artinya perjalanan penegakan hukum ini sudah masif gitu. Lalu kemudian ketika kita berbicara terkait penegakan hukum di daerah kita, Rejang Lebong, saya ingin memberikan gambaran bahwa ada plus minusnya juga. Sebetulnya setiap hal penegakan hukum ada kekurangannya. Betul. Nah, penegakan hukum yang kami maksud banyak sekali pengentasan hukum yang sudah terrealisasi ataupun terlaksana gitu. Tetapi ada juga yang belum terlaksana. Nah, artinya seharusnya itu harus diproses secepat. Dan kita ketahui proses itu berjalan lambat dan itu dikritisi sehingga viral pada saat itu. Nah, artinya ada bentuk-bentuk penegakan hukum yang harus dievaluasi ke depan gitu. Itu salah satu contoh. Terima kasih loh Mas ya, Iya. karena ini jadi masukan yang positif juga buat kita. Karena mungkin proses penegakan hukum sebenarnya berjalan di jalurnya, tetapi
ada yang cepat, ada yang lambat karena tidak semua kasus bisa langsung diproses dengan apalagi ini anak-anak di bawah umur Iya, gitu kan. Cuma mungkin penerangan dari kami ke masyarakat yang harus lebih masif lagi lebih seperti masif. penegakan dari pusat tadi ya. Iya, betul. Semoga juga ini juga bisa menjadi sudut pandang yang baik untuk pemerintah dan juga kami pihak kepolisian untuk bisa lebih aktif lagi dalam penegakan hukum. Kemudian untuk yang terakhir nih, yang terakhir mungkin menyambung dari positif dan negatifnya dari Mas tadi, pandangan dari mahasiswa Rejang Lebong sendiri Iya, betul. terhadap kinerja Polri di Rejang Lebong itu seperti apa? Mungkin boleh berikan positif dan negatifnya, kritik dan sarannya kepada kami. Nah, ini saya disclaimer dulu, Mbak. Oke. Ya, karena ini argumen pribadi ya. Oke. Sudut pandang saya pribadi bahwa ketika melihat kinerja Polri yang ada di Rejang Lebong, kami menganggap hal-hal yang sudah dilaksanakan itu sangat berdampak positif terhadap masyarakat. Termasuk kemarin yang sempat viral juga yang ada di penangkapan narkoba ya, penangkapan narkoba dan sebagainya itu menjadi salah satu yang perlu kami apresiasi. Oke. Nah, kemarin sempat disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa kenapa tidak bandarnya? Nanti bandarnya bakal diproses juga. Gitu. Nah, artinya apa? Kinerja dari Polri yang ada di Rejang Lebong itu sangat bagus menurut kami. Terus kemarin kami pemuda bisa juga menikmati yang namanya konsolidasi di acara Polri kemarin. Adanya tanya jawab, lalu kemudian adanya silaturahmi dan sebagainya, itu berdampak positif bagi kesatuan pemuda di Rejang Lebong. Jadi kami, saya secara pribadi mengapresiasi. Terlepas adanya kekurangan itu bakalan kita evaluasi. Oke. Jadi namanya juga manusia ya Iya, Mas ya. Kami berusaha sebaik mungkin karena berhadapan dengan hukum yang itu berkaitan dengan hidup orang banyak. Jadi mungkin perlu lebih teliti dan hati-hati lagi, dan mungkin juga kedepannya kami juga butuh nih support dari para mahasiswa. Jadi mungkin kalau ada informasi atau keluhan masyarakat yang mungkin bisa disampaikan oleh generasi muda, Pak Kapolres pun sudah membuka lahan selebar-lebarnya untuk para mahasiswa kapan saja bisa bertemu dengan beliau. Dan ini pun podcast hari ini pun permintaan beliau supaya mahasiswa diberikan ruang yang leluasa untuk bisa bicara di sini. Sekali lagi kita berterima kasih banyak nih Mas, hari ini sudah bisa sharing dan tukar pikiran. Saya yang nervous nih kalau ketemu sama mahasiswa karena pasti lebih kritis pikirannya ya kan. Semoga nanti kedepannya mungkin ada banyak tokoh muda lagi, mungkin juga rekan-rekan mahasiswa yang mau datang dan berbincang di sini, atau mungkin nanti boleh kedepannya request nih mau berbincang dengan siapa. Jadi selain host mungkin ada Pak Kapolres atau mungkin para kasat yang mana boleh nanti dibicarakan dengan para pimpinan untuk suara dari generasi muda. Jadi Sobat Polri sebenarnya masih banyak dan sangat panjang nih yang harus kita bahas dengan generasi muda Rejang Lebong nih untuk Rejang Lebong yang lebih baik, terutama penegakan hukumnya ya Mas ya. Tapi mungkin karena durasi, jadi kita izinkan dulu Sobat Polri untuk bisa bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kritik dan sarannya, biar mungkin one day bisa kita ngobrol lagi dengan Ketua HMI ya, Mas ya, dengan Ketua HMI Rejang Lebong. Nanti boleh apa yang mau ditanyakan, mungkin apa yang bisa kita obrolkan lagi, supaya bisa kita undang kembali ke podcast Tatak Terawang Tunggal. Jadi mungkin hari ini sampai di sini dulu obrolan kita ya Mas ya. Semoga bisa disambung di lain waktu. Kita pamit dulu boleh nih kali ya. Oke, Sobat Polri sampai di sini dulu. Saya Brik Pelanggita. Dan saya Muhammad Dia Putra. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik.